Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Cecilia dari kelas 1C Pendidikan Keagamaan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kelahiran alam semesta dalam perspektif Islam dan ilmu alamiah modern. Kelahiran alam semesta dalam perspektif Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Yasin ayat 12 yang artinya, sungguh kami telah menghidupkan orang-orang mati dan mencatat apa-apa saja yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan kami telah mengumpulkannya dalam satu kitab. Ayat ini menjelaskan bahwa perjalanan alam jagat raya ini telah ditakdirkan Tuhan dalam kitab induknya, yaitu Lauh Mahfuz. Pada surat Al-A'la ayat 2-3 juga dijelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam jagat raya ini dengan sempurna. Semua makhluknya pun telah ditentukan kadarnya dan diberi petunjuk. Oleh karena itu, yang menyucikan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya manusia, tetapi juga angin, lautan, gunung, bintang, bulan, matahari, para malaikat, dan hewan. Semuanya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia terbagi menjadi dua jenis, yakni manusia yang bersyukur dan manusia yang kufur. Karena itu Allah telah membagi menjadi dua jenis keguncangan alam sebagai ujian, yaitu keguncangan alam sebagai siksaan dan keguncangan alam sebagai ujian. Bagi yang beriman, ia harus bersabar dalam menerima ujian. Sedangkan bagi yang kufur, ia harus cepat bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, perjalanan alam akan memberikan kedamaian dan ketentraman bagi kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, semua yang ada berasal dari Yang Maha Ada, yakni Sang Pencipta atau Al-Khaliq, seperti yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa kejadian alam semesta dalam perspektif Islam bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran sebagai berikut, yang artinya, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 101. Ayat tersebut menjelaskan perintah kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat manusia agar mengadakan penelitian terhadap semua ciptaan Allah yang terdapat di langit dan di bumi. Gravitasi bumi yang ditemukan oleh ilmuwan Newton sebenarnya bukan keanehan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 74. Gravitasi bumi merupakan tanda kebesaran Allah. Planet yang jatuh, meteor, dan apapun bentuknya bukan semata-mata karena adanya gaya gravitasi bumi, tetapi semua itu adalah hukum alam. Sebagai bukti makhluknya tunduk kepada hukum yang ditetapkan oleh Sang Pencipta. Langit dan bumi bergerak karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah bersifat abadi dan tidak berubah-ubah, sebagaimana dijelaskan pada Quran Surah Al-Fat ayat 23. Apabila alam selalu tunduk kepada Allah, lalu dari mana asal terjadinya bencana alam? Tentu datangnya atas perintah Allah kepada alam, baik bumi maupun lautan. Manfaatnya, Allah memerintah dan mendatangkan bencana agar manusia berpikir dan berzikir. Manusia akan bertanggung jawab atas perbuatannya di muka bumi. Manfaat Allah memerintahkan alam untuk mendatangkan bencana adalah agar manusia berpikir dan berzikir. Manusia akan bertanggung jawab atas perbuatannya di muka bumi. Alam ini mulanya bersatu padu, lalu terjadi keguncangan yang dahsyat akibat
terpisah-pisahnya berbagai planet. Secara alamiah, pandangan tersebut telah diakui para ilmiah, seperti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Ayatnya menyatakan asal langit dan bumi yang bersatu, kemudian dipisahkan oleh Allah. Langit selalu berada di atas. Bagaimana jika langit semakin mendekat ke bumi? Tentu bumi akan semakin panas, dan panasnya tidak dapat tertahan lagi oleh kehidupan makhluk Allah yang berada di bumi. Penciptaan langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya diciptakan dalam 6 masa agar manusia dapat memahami secara ilmiah dan beriman kepada kebesaran Allah. Semesta alam yang terpadu mengalami ledakan dahsyat atau yang dikenal dengan Big Bang. Ledakan dahsyat adalah awal dari perpecahan berbagai galaksi yang melahirkan berbagai planet, termasuk bumi, matahari, bulan, dan bintang-bintang di angkasa. Kelahiran alam semesta alam perspektif ilmu alamiah modern. Sesungguhnya Islam paling modern dari semua ilmu yang modern, karena hanya Islam yang merupakan nama agama dan wahyu Al-Quran, bukan kitab alamiah. Seluruh firman Allah dipandang sebagai ide dasar lahirnya ilmu pengetahuan modern. Dengan pandangan tersebut, uraian tentang kejadian alam semesta dapat dilihat dari dua perspektif, yakni yang pertama perspektif Islam yang didasari oleh Al-Quran, yang kedua perspektif ilmu pengetahuan alam yang dihasilkan melalui berbagai penelitian para ilmuwan barat dan ilmuwan muslim. Berikutnya menjelaskan bahwa dalam rangka penyusunan teori indivisibilitasnya pada tahun 1917, Albert Einstein merumuskan suatu persamaan matematis yang diharapkan dapat melukiskan sifat dan kelakuan alam semesta. Karena terpengaruh oleh alam pikiran pada waktu itu, Einstein mencari penyelesaian persamaan tersebut yang dapat melukiskan alam yang bersifat statis, tetapi ia gagal menemukannya. Sudah tentu orang tidak pernah puas dengan kenyataan itu. Bahkan Einstein mengubah persamaan arti dengan menambahkan suatu angka hingga diperoleh alam yang statistik. Akan tetapi dari pengalaman Hubble pada galaksi yang tersebar di langit-langit pada 19 dapat dibuktikan besar galaksi-galaksi yang tampak dari bumi saling berjauhan dan menjauhi bumi. Galaksi yang jauh kecepatannya lebih besar daripada galaksi yang lebih dekat, sebanding dengan jaraknya masing-masing dari bumi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ruang alam ini bersama dengan galaksi-galaksi berekspansi sesuai dengan model kosmos yang ditemukan Friedman. Dari persamaan Einstein ditulis firman Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa dia meluapkan langit atau mengekstensikan alam semesta hingga galaksi-galaksi yang mengisinya saling menjauhi manusia. Itulah yang disebut tingkah laku alam yang alamiah atau sudah menjadi hukum alam yang tetap. Di alam semesta terdapat galaksi-galaksi yang letaknya saling berjauhan, bahkan jaraknya semakin menjauhi bumi. Alam semesta semakin bertambah luas terhadap proses terjadinya alam itu sendiri. Semakin bertambah luasnya alam semesta, semakin menunjukkan jika alam semesta dapat bergerak mundur dalam hal waktu. Dengan demikian, alam semesta berasal dari titik tunggal, artinya semua materi atau zat yang eksis di dalam alam semesta bervolume nol. Alam semesta terjadi karena ledakan dari titik tunggal. Ledakan dari volume nol adalah awal mula adanya berbagai planet yang berpisah-pisah dalam jarak yang sangat jauh, dan semakin menjauh
dari bumi, yang maha ada menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Teori ledakan dahsyat atau Big Bang dialami oleh Sir Fred Hoyle pada pertengahan abad ke-20. Ia menjelaskan teori keadaan tetap tentang alam semesta. Teori itu mengemukakan bahwa ukuran alam semesta tidak terbatas dan memiliki waktu yang kekal. Teori keadaan tetap berseberangan dengan teori ledakan dahsyat yang menyatakan bahwa alam semesta asalnya tidak ada dan memiliki permulaan. Teori ini tidak mampu bertahan karena George Gamow pada 1948 mempertegas kembali teori ledakan dahsyat. Ia mengatakan bahwa setelah terbentuknya alam semesta melalui ledakan dahsyat, terjadilah radiasi yang meluas pada alam semesta. Radiasi semakin menyebar secara merata pada alam semesta. Pada tahun 1965, dua orang peneliti, Arnold Penzias dan Robert Wilson, secara kebetulan mengemukakan gelombang-gelombang radiasi. Gelombang radiasi tersebut kemudian disebut radiasi kosmos yang tidak dipancarkan dari sumber tertentu, melainkan merembes seluruh ruang angkasa. Berarti bahwa panas gelombang yang diradiasikan secara merata tertinggal sisanya dari tahap awal ledakan dahsyat. Pertemuan kedua peneliti tersebut mendapat penghargaan Nobel sehingga pada 1989 NSA mengirim satelit Cosmic Background Explorer atau COBE ke ruang angkasa untuk meneliti radiasi latar kosmos. Satelit COBE semakin memperkuat teori Penzias dan Wilson karena menemukan sisa ledakan dahsyat yang terjadi pada permulaan adanya alam semesta. Untuk mencari bukti lebih ambisius tentang ledakan dahsyat dilakukan dengan mengirim kembali satelit COBE 2. Ditemukan bahwa konsentrasi hidrogen helium di alam semesta sesuai dengan perhitungan. Konsentrasi hidrogen helium yang merupakan sisa dari ledakan dahsyat terbukti benar bahwa alam semesta bermula dari ketiadaan. Ledakan dahsyat merupakan teori yang mendukung sepenuhnya bahwa alam semesta asalnya bersatu padu. George Abel, seorang guru besar Universitas California, menyatakan bahwa alam semesta dimulai miliaran tahun silam melalui ledakan dahsyat. Teori keadaan tetap sama sekali tidak terbukti dan secara otomatis tidak valid. Menurut pandangan para pakar astronomi di alam semesta, terdapat jutaan galaksi yang jaraknya jutaan hingga miliaran tahun cahaya. Galaksi adalah sebuah sistem yang terikat oleh gaya gravitasi yang terdiri atas bintang dengan segala bentuk manifestasinya, antara lain bintang neutron dan lubang hitam, gas dan debu, kosmik medium antar bintang, dan kemungkinan substansi hipotesis yang dikenal dengan materi gelap. Adapun tipe-tipe galaksi berkisar dari galaksi kerdil dengan 10 juta bintang hingga galaksi dengan 1 triliun, semuanya mengorbit pada pusat galaksi. Kemungkinan terdapat lebih dari 100 miliar galaksi alam semesta yang teramati. Sebagian besar galaksi berdiameter 1000 sampai dengan 100% dan biasanya dipisahkan oleh jarak yang dihitung. Antara galaksi tersebut terdapat 10 galaksi terendah di alam semesta. Yang pertama, The Sombrero Galaxy, yang kedua The Black Eye Galaxy, yang ketiga Thomas Galaxy, yang keempat Whirlpool Galaxy, yang kelima Grand Spiral Galaxy, yang keenam Holmes Object Galaxy, yang ketujuh galaksi NGC 1512, yang kedelapan galaksi NGC 3370, yang kesembilan galaksi Messier 81, yang ke-10 supernova. Selain galaksi ada pula yang disebut nebula, berasal dari kata Latin yaitu awan antar bintang atau interstellar, yang terdiri atas debu dan gas.
yang terdapat di galaksi antara lain nebula Lagon, Helix, Abell 39, dan yang terbesar nebula Orion.